dimensi prioritas dan tentang indikator rapor pendidikan di pengelolaan kinerja PMM. Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, pada kesempatan kali ini Pak Gurupedia ingin berbagi tentang bagaimana cara menentukan prioritas, dimensi prioritas di pengelolaan kinerja. Guru memulai pengelolaan kinerja dengan cara menyusun perencanaan kinerja sebagai langkah awal. Nah, pada tahap ini guru melakukan pemilihan indikator praktik kinerja atau praktik pembelajaran yang sesuai dan menjadi fokus peningkatan kinerjanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu tidak sembarangan memilih dimensi. Oleh karena itu, disesuaikan dengan rekomendasi rapor pendidikan di sekolahnya. Guru juga memiliki fleksibilitas untuk memilih indikator lain sesuai dengan konteks dan kebutuhan secara khusus satuan pendidikan atau sekolah. Dengan demikian, secara keseluruhan tetap ada keterkaitan antara indikator rapor pendidikan dan pengelolaan kinerja, di mana akan dapat membantu guru dalam merencanakan strategi peningkatan kinerja yang efektif. Bapak Ibu yang luar biasa, pada pengelolaan kinerja di PMM ini, Bapak Ibu juga harus mengetahui banyak tentang fitur-fitur yang ada di dalam pengelolaan kinerja di PMM. Sebab tanpa mengetahui fitur-fitur yang ada di dalam pengelolaan kinerja, maka mustahil Bapak Ibu akan memahami secara utuh isi dari fitur pengelolaan kinerja tersebut. Bapak Ibu yang luar biasa, jangan khawatir Bapak Ibu terhadap sistem pengelolaan kinerja ini. Justru dengan adanya sistem pengelolaan kinerja di PMM ini, Bapak Ibu dapat merencanakan sendiri apa kinerja yang akan dilakukan selama 1 semester ke depan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dapat merencanakan melakukan perencanaan kinerja sebagai langkah awal. Nah, oleh karena Bapak Ibu sebagai guru, maka penting untuk menentukan kinerjanya sendiri selama 1 semester ke depan. Dalam pengelolaan kinerja terdapat perencanaan kinerja. Ini yang pertama-tama Bapak Ibu akan lakukan. Dalam perencanaan kinerja, Bapak Ibu sekalian akan melakukan serangkaian kegiatan dalam memilih dimensi dan indikator yang relevan atau yang direkomendasikan oleh rapor pendidikan di satuan pendidikan atau sekolah Bapak Ibu sendiri. Dengan demikian, berarti setiap guru akan memilih dimensi dan indikator yang tidak sama. Pada perencanaan kerja terdapat 3 dimensi yang sangat penting. Misalnya dimensi manajemen kelas, ada dimensi dukungan psikologis dan metode pembelajaran. Pada manajemen kelas, Bapak Ibu sekalian, terdapat 2 dimensi yang sangat penting. Oleh karena itu perlu dipahami tentang suasana kelas, kemudian budaya positif. Bapak Ibu juga harus memahami tentang umpan balik konstruktif, kemudian kepedulian, kemudian ekspektasi pada peserta didik. Sedangkan untuk metode pembelajaran, Bapak Ibu harus memahami tentang instruksi yang adaptif, instruksi pembelajaran, dan aktivitas interaktif. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanpa Bapak Ibu memahami esensi dari masing-masing dimensi ini, Bapak Ibu tidak dapat memilih sekadarnya saja. Oleh karena itu, setiap dimensi harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Karena dalam setiap dimensi akan ada beberapa kegiatan yang relevan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Apabila guru memilih indikator yang direkomendasikan berdasarkan rapor pendidikan,
nanti guru tersebut akan mendapatkan indikator D1 kualitas pembelajaran dari lapor pendidikan. Namun untuk kepala sekolah akan direkomendasikan berdasarkan rapor pendidikan, maka akan diberi indikator D3 yaitu kepemimpinan pembelajaran. Sedangkan untuk indikator D1 kualitas pembelajaran itu memiliki 8 turunan subindikator dalam praktik kinerja dan praktik pembelajaran. Dimulai dari keteraturan suasana kelas, di mana subindikator ini sangat penting diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada ekspektasi pada peserta didik, ada penerapan disiplin positif, aktivitas interaktif, kemudian ada umpan balik konstruktif, instruksi yang adaptif, perhatian dan kepedulian, serta instruksi pembelajaran. 8 turunan subindikator ini Bapak Ibu hanya bisa memilih satu dari beberapa indikator tersebut. Untuk kepala sekolah akan mendapatkan D3 kepemimpinan pembelajaran yang juga memiliki 8 subindikator, mulai dari memandu perencanaan, aktivitas kegiatan komunitas belajar, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, komunikasi visi dan misi satuan pendidikan, presentasi program sekolah, menceritakan praktik baik kepemimpinan, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, serta refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, pilihan indikator ini dapat diubah sesuai dengan prioritas pendidikan nasional. Maka Bapak Ibu kepala sekolah harus memahami setidaknya kepala sekolah memilih satu subindikator. Kemudian apa dimensi prioritas itu? Yakni indikator kualitas pembelajaran yang memiliki pasangan indikator akar masalah atau pada tampilan di bawah adalah dimensi prioritas. Dimensi prioritas ini mencakup faktor yang mempengaruhi hasil capaian dari indikator tersebut. Artinya, guru dapat merujuk pada informasi yang tertera di bawah ini untuk memahami lebih lanjut tentang indikator akar masalah atau dimensi prioritas. Maka Bapak Ibu supaya memahami tentang dimensi prioritas apa yang akan dipilih, terdiri dari manajemen kelas, dukungan psikologis, dan metode pembelajaran. Di sini terdapat contoh nilai atau kondisi yang kurang ditanda dengan merah, cukup, kemudian dan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa dalam rapor pendidikan satuan pendidikan Anda atau kita mencerminkan dari dimensi manajemen kelas, dukungan psikologis, dan metode pembelajaran, di mana 3 dimensi ini masing-masing akan memiliki kualitas yang ada. Seperti dicontohkan dalam layar ini terdapat 3 kualitas yang menggambarkan kondisi. Misalnya di manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode pembelajaran dengan penilaian yang kurang, cukup, dan baik. Nah, apabila terdapat hasil yang kurang memuaskan pada lebih dari satu dimensi prioritas, maka guru tersebut akan mendapatkan atau menerima rekomendasi indikator yang berasal dari rapor pendidikan. Nah, rekomendasi ini dirancang dengan memberikan panduan yang lebih khusus dalam merinci aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Dengan rekomendasi ini, guru dapat dengan mudah mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus. Dengan demikian, maka guru akan dapat merancang strategi perbaikan yang lebih berfokus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara holistik atau menyeluruh. Nah, pada fitur-fitur perencanaan kinerja Bapak Ibu, jangan lupa di situ sekali lagi terdapat beberapa alur yang harus dilalui
mulai dari perencanaan kerja ini dengan perencanaan praktik kerja, kemudian terdapat 3 dimensi tadi, kemudian pengembangan kompetensi, kemudian terdapat tugas tambahan dan perilaku kerja serta rangkuman, di mana dalam setiap bagian itu terdapat indikator, terdapat dimensi dan indikator yang harus dipilih oleh Bapak Ibu. Sekali lagi, bagi guru yang memilih subindikator atau indikator pada dimensi supaya dipilih yang paling sesuai. Lebih bagus lagi, harus relevan dengan rapor pendidikan sekolah setempat. Nah, fitur-fitur ini Bapak Ibu dapat menjelajah sebelum benar-benar Bapak Ibu menentukan pilihan pada indikator mana yang akan dicapai atau dilaksanakan dalam 6 bulan atau 1 semester ke depan. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu sangat detail membaca bagian per bagian dari fitur-fitur tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini Pak Guru Pedia berbagi tentang pengelolaan kinerja dan dimensi prioritas